Kan udah banyak yang dipertimbangkan nih, udah ada beberapa juga. Itu kapan kira-kira akan disampaikan ya? Paling cepat akhir bulan ini, karena kita juga nunggu Bang Surya Paloh di luar negeri. 1-2 hari ini beliau baru datang. Iya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras untuk saudaraku dimanapun berada. Saat konten ini nih dibuat nih, tim sukses pasangan Anies dan Caimin, atau yang sering disebut sebagai Amin, belum ada komandannya. Kita nggak tahu apa sih problemnya. Dan sekarang ini loh, bila diamati, sudah jarang antara Pak Anies dan Caimin tampil bersama. Memang itu bukan hal besar, hanya agak aneh. Di awal-awal dulu selalu nih berbarengan ini pasangan ini. Hampir kegiatan kok selalu bareng. Entah jalan sehat, entah senam, entah temu kader. Oh alah, ingat saya nih, bener nih. Bisa jadi di internal PKB dan PKS banyak penolakan. Sehingga keduanya mesti sering terlihat bareng. Ini supaya kader dan simpatisan dua partai itu yakin kalau koalisi ini serius, bukan mainannya Pak Surya Paloh. Kan udah ada banyak yang mengungkapkan pasangan Amin ini kayak air dan minyak. Bisa satu tempat tetapi nggak bisa menyatu. Nih, seperti gula dan teh atau gula sama kopi. Efek ini pula yang merembet ke penentuan siapa yang jadi kapten timnasnya Amin. Mengambil idiom kapten timnas ini biar familiar, kayak klub bola, mudah diingat. Namun gimana mau mengingat? Lah menentukan siapa orangnya saja belum bisa. Keduanya dideklarasikan ini di Surabaya tanggal 2 September. Artinya sudah 2 bulan lebih nih. Kembali terjadi. Menentukan nama orang yang memimpin saja juga terlalu lama. Pak Anies dideklarasikan Oktober tahun lalu. 1 tahun yang lalu nih. Tapi dapat pasangan setahun kemudian. Nah ini jejak-jejak yang bisa disimpulkan. Karakter Pak Anies ini peragu. Nggak mau ada resiko. Pak Anies sendiri tidak menganggap penting ketua tim sukses itu. Malah kesannya meremehkan. Pada diskusi dengan generasi muda di Jember, mantan gubernur DKI itu bilang begini. Kekuatan pemenangan itu ada pada relawan. Jangan sampai seakan-akan pemenangan itu adalah tentang kapten. Ini loh, cermati pernyataannya. Sudah kayak Rocky Gerung aja nih Pak Anies ini. Emang benar, kekuatan pemenangan di relawan. Namun strategi pemenangan itu yang memikirkan ketua tim sukses. Nggak bisa begitu. Relawan buat strategi, bagi tugas, merumuskan cara bergerak dan kemana harus bergerak. Lalu tahu isu apa yang mesti diangkat. Dan mereka harus posting isu di mana. Tapi omongan Pak Anies ya begitu. Karena dia tahu yang dihadapi relawan kelas bawah. Yang kalau diajak diskusi serius paling nggak ngerti. Bicara soal penentuan keputusan itu kayak kita ngejalani hidup. Kita dalam memutuskan sesuatu memang butuh pertimbangan. Namun bila berlarut-larut menunjukkan kapasitas diri yang tidak memadai. Dulu nih, waktu Pak Sandi mundur dari Wakil Gubernur DKI, penentuannya itu juga 2 tahun. Pak Sandi itu mundur tahun 2018. Dan di tahun 2020 tuh baru ada penggantinya tuh Pak Ahmad Riza Patria. Gitu. Makanya beberapa nama yang diajukan untuk jadi ketua tim sukses itu menolak. Tuh ada Bu Khofifah, ada Mbak Nana, Najwa Shihab, lalu juga sempat disebut nih Pak Kiai Said Akhil dan artis cantik itu Mbak Dian Sastro. Nggak ada yang mau. Bisa jadi petanya PKS yang ingin pegang jadi ketua tim sukses. Kalau PKS yang menyodorkan, PKB kemungkinan besar menolak. Bu Khofifah dan Pak Kiai Said kan jelas itu diajukan oleh PKB.
Pak Mardhani, salah satu ketua DPP PKS, Selasa kemarin bilang dalam 2 hari diumumkan. Nyatanya sampai kemarin Kamis ini belum ada nama yang ditetapkan. Siapa ketua tim sukses mereka? Kerumitan-kerumitan yang ada di koalisi perubahan ini menandakan mereka belum seiring sejalan. Mereka siapa? Ya mereka itu ya Nasdem, PKB, dan PKS itu. Kalau elit parpol pengusung saja belum satu suara. Bagaimana dengan konstituen mereka? Apalagi mau menjaring pemilih nih. Pemilih baru loh. Wah, bakal berat Pak Abot ini. Abot. Bagaimana orang mau memilih pasangan Amin? Nentuin orang yang mengkonsolidasi tim saja nggak kelar-kelar. Padahal ketua tim sukses itu perannya signifikan, sentral dan utama. Dia merumuskan strategi, dia mengkalkulasi hitungan-hitungan politik, dia menganalisa di mana butuh dikuatkan, di wilayah mana sudah bisa dilepas, merumuskan kebutuhan anggaran dan deretan tanggung jawab lain. Sehingga sekarang ini cara berkampanye Pak Anies dan Cak Imin ya sporadis. Mana undangan yang masuk duluan, maka itu yang didatangi. Sederhana itu. Padahal bisa jadi sebuah permohonan kehadiran capres atau cawapres bisa diwakilkan elit partai bila peta di wilayah itu pendukungnya sudah militan. PKS sendiri terlihat tidak menyodorkan orang baru. Karena pas kemarin Pak Mardhani bilang sosoknya familiar. Alasannya molornya milih ketua tim. Karena mesti hati-hati, targetnya menang. Semua ya targetnya tetap pengen menang lah. Apa TPN yang mengusung Pak Ganjar dan Pak Mahfud atau TKN yang ada di kubu Pak Prabowo pengen kalah. Nggih mboten yo ora. Janji Pak Mardhani loh dalam 2 hari sudah ada nama. Beda dengan yang disampaikan Pak Jazilul dari PKB. Kiai Jazilul bilang paling lambat ya tanggal 6 November ini gitu diumumkan kan gitu. Soalnya ini berkaitan dengan penetapan capres-cawapres oleh KPU, juga pengambilan nomor urut sekalian. Diibaratkan petinggi PKB itu pengennya kapten timnas ini berkarakter seperti Lionel Messi. Pinter mencari terobosan buat umpan yang manis, yang cakep gitu, yang merepotkan lawan, agak lucu dan aneh juga harapan yang disampaikan. Siapa orang yang dimaksud mereka nih? Oh ya, mungkin Pak Sandi atau Pak Erick Thohir Kak. Kan sudah beda kubu soalnya nih. Stoknya yang ada ya paling Pak Gatot Nurmantio, Pak Din Samsudin, ada Mbah Amin Rais, ada Pak Rizal Ramli, dan sekarakter mereka itu. Tapi mereka nggak bisa memilih Bu Neno ya sekarang. Kan sudah ke Pak Prabowo Bu Neno Warisman itu. Yang belum kelihatan cuma satu nih, Bu Ratna Sarumpait. Kemana ya dukungan Bu Ratna nih ya? Padahal bisa membuat Pilpres sekarang makin riuh tuh. Bakal dimasukkan tim sukses nggak kira-kira Bu Ratna Sarumpait nih? Kita tunggu informasi selanjutnya dari tim pemenangan Amin. Demikian opini kali ini. Salam seger waras.